Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ngopi Insight. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yaitu terkait dengan update cara pengecekan bantuan program Indonesia Pintar pada laman website PIP Kemdikbud. Untuk itu, silakan simak video ini dari awal hingga selesai agar Bapak Ibu dan wali peserta didik mengetahui perubahan cara pengecekan data penerima program bantuan Indonesia Pintar, serta nanti akan berikan yaitu berupa solusi cara mengatasi NIK dan NISN yaitu tidak ditemukan pada saat melakukan pengecekan dana bantuan program Indonesia Pintar pada website PIP Kemdikbud. Selanjutnya, apabila kita berbicara mengenai program Indonesia Pintar, itu sudah dimulai sudah lama ya, jadi kurang lebih ada berjalan sekitar 5 tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan proses penyaluran sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, bagi Bapak Ibu atau wali peserta didik itu bisa mengeceknya secara mandiri apakah anaknya mendapatkan bantuan PIP atau tidak, yaitu dengan mengakses website yaitu PIP Kemdikbud ya. Di situ Bapak atau Ibu atau wali peserta didik bisa mengecek data anaknya apakah menerima bantuan ataupun tidak. Nah, terkait dengan laman website PIP Kemdikbud, pada baru-baru ini telah terjadi perubahan atau update tampilan ya. Jadi apabila kita perhatikan khususnya pada tahun 2021 dan tahun 2022, tampilan dari laman website PIP Kemdikbud yaitu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari website PIP Kemdikbud sebelumnya, yaitu sebelum mengalami update ataupun perubahan tampilan. Jadi tampilan websitenya atau interface-nya yaitu masih dalam bentuk tampilan desktop ya, belum mobile atau belum user friendly. Jadi untuk mencari data penerima PIP bisa dilihat di situ tertulis cari penerima PIP. Kemudian pada tahun sebelum dilakukan perubahan, form atau data yang diisi untuk mencari data penerima PIP itu ada 3 data ya. Yang pertama adalah NISN, kemudian yang kedua adalah tanggal bulan dan tahun lahir, dan yang ketiga adalah nama ibu kandung. Sedangkan apabila kita bandingkan pada tampilan atau update laman website PIP Kemdikbud pada tahun 2023, di sini ada sedikit penyegaran user interface-nya yaitu lebih user friendly atau menyesuaikan dengan tampilan perangkat yang mengakses website tersebut. Jadi sudah istilahnya yaitu mobile ya. Menyesuaikan bentuk tampilan apabila diakses menggunakan komputer ataupun diakses menggunakan smartphone. Di sini tampilannya akan menyesuaikan bentuk layarnya. Bisa dilihat tampilannya jelas seperti ini, lebih lebih bagus dan lebih mudah serta lebih enak untuk dilihat. Kemudian ada perubahan juga pada saat melakukan pengecekan data PIP Kemdikbud pada tampilan terbaru. Jadi apabila pada tampilan sebelumnya yang digunakan atau yang dimasukkan datanya adalah NISN, kemudian tanggal bulan tahun lahir dan nama ibu kandung, pada update laman website PIP Kemdikbud terbaru yang digunakan data untuk mengecek siswa penerima bantuan PIP yaitu pertama adalah NISN, kemudian yang kedua adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, seperti apa tata cara melakukan pengecekan bantuan program Indonesia Pintar pada tampilan website PIP Kemdikbud yang terbaru? Mari kita lihat berikut ini. Nah, berikut ini adalah cara cepat dan mudah sekaligus praktis ya untuk melakukan pengecekan dana penerima bantuan program Indonesia Pintar secara online menggunakan smartphone Android, yaitu di situs resmi PIP Kemdikbud. Jadi langkah yang pertama yang harus disiapkan yaitu silakan Bapak atau Ibu atau wali peserta didik untuk membuka aplikasi browser. Di sini direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome.
Setelah tampilan Google Chrome aktif, silakan pada kolom telusuri atau ketik alamat, yaitu diketikkan kata kunci dengan tulisan PIP Kemdikbud. Seperti ini, kemudian ketuk cari, maka pada Google akan menampilkan hasil dari pencarian, yaitu dengan kata kunci PIP Kemdikbud. Di sini pada baris pertama yaitu ada tautan atau link dengan tulisan PIP strip Kementerian Pendidikan. Silakan untuk diketuk. Maka akan ditampilkan yaitu halaman PIP Kemdikbud. Di sini untuk melakukan pengecekan siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar, silakan di scroll atau di swipe ke bawah. Kita cari yaitu form dengan tulisan cari penerima PIP. Nah, ini. Akan tetapi sebelum kita memasukkan data siswa yang ingin dicari apakah menerima bantuan PIP atau tidak, di sini saya mempunyai trik khusus yaitu untuk mempermudah pada saat melakukan pengecekan agar semua fitur yang tampil pada halaman website PIP Kemdikbud ini bisa dieksplor atau bisa tampil secara penuh. Caranya di sini silakan diketuk yaitu icon atau tanda titik 3 pada bagian kanan atas tampilan browser. Akan muncul yaitu menu. Di sini silakan digeser ke bawah, dicari yaitu tulisan situs desktop. Silakan diketuk atau diberi tanda checklist. Nah, tampilannya akan berubah menjadi lebih kecil. Di sini semua fitur yang ada pada laman website PIP Kemdikbud akan terlihat pada satu layar. Ya, di sini untuk melakukan cari penerima PIP, untuk memperbesarnya yaitu kita zoom, lalu kita posisikan pas sesuai dengan tampilan layar yang ada pada smartphone. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat pada form cari penerima PIP. Di sini ada dua data yang harus diisi. Yaitu pertama mengetikkan NISN atau nomor induk siswa nasional, dan yang kedua yaitu dengan mengetikkan NIK atau nomor induk kependudukan dari siswa. Untuk data NISN itu bisa dilihat pada ijazah atau pada rapor peserta didik. Kemudian untuk NIK atau nomor induk kependudukan ini bisa dilihat pada kartu keluarga. Nah, sekarang mari kita coba untuk melakukan pencarian data siswa penerima PIP menggunakan laman website PIP yang terbaru. Sebagai contoh di sini akan saya masukkan yaitu NISN peserta didik. Saya ketikkan. Kemudian setelah NISN dimasukkan, berikutnya yaitu menginputkan NIK. Setelah NISN dan NIK dimasukkan, di sini ada yaitu kolom untuk melakukan verifikasi berupa pengurangan ya. Kalau biasanya di situ diisi dengan sabta, di sini perubahannya adalah dengan melakukan verifikasi untuk memberikan jawaban pada gambar yang tertera. Di sini misalkan tertulis yaitu 23 dikurangi 17. Kita tuliskan hasilnya pada ketik hasil perhitungan di sini. Kita ketik 6. Kemudian setelah semua form terisi, selanjutnya silakan diketuk yaitu dengan tulisan tombol berwarna biru cek penerima PIP. Bisa dilihat tampilannya memang kecil akan tetapi seluruh fiturnya terekspos ya. Bisa di zoom ya, seperti ini. Kita mulai dari yang tampilan kolom sebelah kiri. Nah, ini ada cari penerima PIP yang tadi kita masukkan datanya.
Apabila kita ingin melakukan pencarian dengan data siswa yang berbeda, kita cukup menggantinya yaitu pada Nissen, NIK, dan ketikan hasil dari pertanyaan pada gambar. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Nah, ini adalah kolom atau form hasil dari pencairan ya. Di sini tertera yaitu nominasi, kemudian tahun penyalurannya adalah tahun 2022. Nah, di sini tertulis yaitu identitas siswa yang tadi datanya kita masukkan. Di sini yaitu tertera mendapatkan bantuan PIP pada tahun 2022. Adapun identitasnya yaitu yang pertama adalah nama, kemudian sekolah, lalu wilayah, kemudian bank dan status. Nah, di sini masing-masing sudah terisi. Untuk status tertulis rekening belum diaktifasi. Nah, ini tandanya siswa ini masuk dalam kategori siswa penerima SK nominasi sesuai dengan tulisan yang ada bagian atas ya. Kemudian di sini pada bagian pemberian, nah di sini juga tertera data yaitu tahun penyaluran 2022 dengan data yang sama yaitu nama, sekolah, wilayah, bank dan status. Untuk statusnya, dana sudah masuk pada tanggal 28 November tahun 2022. Apabila tampilannya seperti ini, yaitu ada SK nominasi dan SK pemberian, ini berarti siswa dengan nama Anindito Danis Reskiano ini mendapatkan dana bantuan PIP dalam 2 tahap sekaligus, yaitu pada tahap yang tertera pada SK pemberian. Di situ status di sini sudah masuk ya dananya yaitu pada tanggal 28 November tahun 2022. Sedangkan pada bagian sebelah kiri si Anindito ini mendapatkan SK nominasi. Akan tetapi di sini harus melakukan yaitu aktivasi rekening terlebih dahulu. Apabila melihat hasil pencarian seperti ini, maka untuk Anindito Danis ini pada bagian SK nominasi ini rekeningnya akan berbeda, maka wajib melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu sebelum dana PIP tersebut ditransfer atau masuk ke dalam rekening dan kemudian bisa dicairkan. Kita lanjutkan di sini, kita akan mencoba mencari data siswa penerima PIP selanjutnya dengan menggunakan form yang ada di sebelah kiri. Di sini kita zoom, kita posisikan pas dengan layar yang ada di HP. Lalu kita masukkan ulang Nissen yang berbeda pada siswa yang akan dicek bantuan PIP-nya. Sebagai contoh. Kemudian setelah NISN terisi, kita masukkan yaitu NIK. Kemudian masukkan pertanyaan, kita isikan, kemudian kita cari. Kita zoom. Nah, di sini tertera yaitu siswa atas nama Asyifatul Haifa mendapatkan 2 bantuan PIP sekaligus. Yang sebelah kiri di sini adalah nominasi, sama seperti Anindito Danis tadi, harus melakukan yaitu aktivasi rekening terlebih dahulu. Dan kemudian pada tahap sebelumnya si Asyifatul Haifa ini dia juga sudah mendapatkan bantuan PIP, yaitu statusnya adalah pemberian dan dananya sudah masuk ke rekening yaitu pada tanggal 28 November 2022. Kurang lebih seperti ini cara untuk mengeceknya. Kemudian kita lakukan pengecekan selanjutnya untuk siswa apakah menerima bantuan atau tidak. Kita masukkan lagi yaitu Nissen-nya. Kemudian kita masukkan NIK atau nomor induk kependudukan.
Selanjutnya kita masukkan yaitu jawaban dari soal yang ada pada gambar. Kita isikan jawabannya, kemudian kita klik cari penerima PIP. Bisa dilihat yaitu pada hasil pencarian data tidak ditemukan. Kemudian perhatikan pada tulisan dengan background merah di sini ada tulisan yaitu tertulis di sini bahwa siswa bukan penerima PIP. Kemudian tertulis juga di bawahnya yaitu data tidak ditemukan. Nah, apabila Bapak Ibu atau wali peserta didik melakukan pengecekan dan hasilnya ada seperti pada tampilan ini bisa dipastikan bahwa siswa yang dicek datanya ini tidak mendapatkan bantuan PIP, atau mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu atau wali peserta didik yang anaknya itu memiliki KIP akan tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan PIP, dan ketika dicek pada laman PIP Kemdikbud sudah memasukkan NISN dan NIK, ternyata data tidak ditemukan. Nah, di sini saya akan memberikan yaitu informasi yang memang terbaru, yaitu tentang validasi data siswa berupa pertama NISN dan kedua adalah NIK. Jadi apabila Bapak Ibu mengecek anaknya yang misalkan waktu SD mendapatkan bantuan PIP tetapi ketika SMP tidak pernah dapat, kemungkinan untuk NIK dan NISN-nya itu belum divalidasi atau bisa jadi NISN-nya tidak valid. Contoh untuk NISN yang di sini tidak valid, biasanya NISN tersebut bisa jadi ganda atau digunakan oleh dua orang, yaitu satu NISN digunakan oleh dua siswa yang berbeda dan itu akan terdeteksi ganda. Maka harus dilakukan klaim yang namanya NISN. Nah, di mana kita bisa memperbaiki atau melakukan klaim daripada NISN yang terdeteksi ganda tersebut? Yaitu dengan cara menghubungi operator sekolah tempat anak Bapak Ibu itu bersekolah atau menempuh pendidikan. Kemudian permasalahan yang kedua, ketika melakukan pengecekan data PIP bahwasanya siswa tersebut mendapatkan bantuan tetapi ketika dicari di sini datanya tidak ditemukan, maka bisa jadi NIK-nya ya atau NIK itu belum online. Karena sekarang seluruh data sekolah terutama pada siswa yang di sini diutamakan adalah atau prioritasnya adalah NIK itu wajib terintegrasi dengan Disdukcapil atau Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Jadi banyak sekarang ditemukan beberapa siswa yang NIK-nya belum valid, maka diwajibkan untuk melakukan update data ke Dukcapil yaitu agar NIK siswa tersebut di-online-kan. Nah, jadi ketika NIK tersebut tidak online, walaupun anak tersebut atau siswa memiliki KIP, maka tidak akan terdeteksi atau tidak akan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Jadi langkah yang dilakukan yaitu dengan menghubungi operator sekolah, kemudian menanyakan apakah status NIK siswa atau anak Bapak Ibu tersebut dia online atau tidak. Karena sebagian kasus yang terjadi seperti ini. Penyebab NIK tidak online yang pertama adalah karena siswa itu masih berada di jenjang pendidikan dasar. Itu terjadi biasanya pada siswa pada sekolah TK, SD, dan SMP. Itu. Bagaimana untuk mengonlinekannya? Yaitu dengan mendatangi Dukcapil dengan membawa dokumen kependudukan berupa akte dan KK. Di situ NIK-nya akan dicek ulang. Kemudian setelah itu statusnya akan dirubah menjadi online. Nah, bagi siswa yaitu pada jenjang SMA atau SMK yang di sini usianya sudah cukup umur untuk memiliki kartu tanda penduduk. Nah, cara untuk mengonlinekan NIK yaitu dengan membuat kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi dengan membuat atau memiliki kartu tanda penduduk untuk siswa atau pelajar SMA dan SMK, maka secara otomatis dengan mempunyai KTP elektronik ya, maka NIK-nya akan berubah menjadi online. Itu adalah solusi atau cara mengatasi ketika pada saat pengecekan data PIP di laman website PIP Kemdikbud, NIK atau NISN-nya di situ tidak valid atau dengan tulisan seperti pada gambar yaitu data tidak ditemukan. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan wali peserta didik terkait dengan berubahnya tampilan website PIP Kemdikbud
yang digunakan untuk melakukan pengecekan dana bantuan program Indonesia Pintar. Silakan share informasi ini apabila bermanfaat, berikan like pada video ini, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe channel Ngopi Insight. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu mengatasi kendala atau masalah yang sedang dialami oleh Bapak Ibu. Sekian video pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.